menyelesaikan 4 modul. Nah, saya ada tagihan untuk diseminasi Bu, membuat aksi nyata dengan melakukan diseminasi ke rekan-rekan ibu, mungkin minimal di guru BK dan wali kelas Bu. Materinya tentang budaya positif, jadi intinya itu tentang pengelolaan penyelesaian masalah di lingkungan sekolah. Kira-kira gimana Bu? Bagus itu masalah kegiatannya, karena memang kita sekarang harus mulai membiasakan anak-anak untuk punya budaya perilaku positif yang biasanya kita berita dengan ramah anak ya, ramah anak. Jadi apapun yang terlaku terhadap stadium itu harus ramah anak. Tidak terkesan bahwa kita memberikan hukuman pada saat anak-anak itu melakukan kesalahan, tapi kita cenderung untuk mengingatkan, kemudian kita memberikan pembiasaan. Jadi cara menanganinya dengan cara yang manusiawi gitu ya, manusiawi. Alhamdulillah kalau Pak Salih punya rencana, kita memang ada kegiatan rutin untuk pembinaan gitu ya kepada wali kelas, dan tentu saja di dalamnya ada guru BK. Nanti Pak Salih bisa mendiseminasikan kepada Bapak Ibu guru ya, wali kelas, kemudian juga kepada mudah-mudahan nanti aksi dari Pak Sarul ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya gitu ya. Dan saya secara pribadi pasti mendukung, dan insya Allah seluruh keluarga besar SMA itu juga mendukung. Karena memang ini adalah program yang bagus ya. Iya. Baik. Kira-kira sudah datang kali? Insya Allah tanggal 15 ya, tanggal 15-16 ya. Tanggal 14 ada koordinasi KPKS dan persiapan PAS. Nanti kita bicarakan juga. Insya Allah tanggal 15 kita informasikan, nanti tanggal 16 pelaksana. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Ya. Assalamualaikum. Jadi begini Bu, dari CGP ada penugasan untuk melakukan diseminasi terkait materi budaya positif. Jadi budaya positif kemarin saya sudah mengajak Ibu punya ide, sekalian aja nanti kita rancang ke depannya untuk launching sekolah ramah anak. Kan nanti seperti itu. Makanya sekarang saya izin ke Bu Nurul, Bu Astrid untuk nanti besok hari Rabu datang undangannya. Ada rapat dinas menghadirkan wali kelas dan BK. Karena nanti kita berpikir pemain intinya itu gimana kira-kira. Ada masukan kira-kira Bu untuk kegiatan itu? Iya, insya Allah besok sudah diterima undangannya. Insya Allah tim BK juga siap hadir karena memang ada undangan dari Kader Maus juga ya. Iya. Untuk masukan dari sisi tentang ramah anak, saya berharap ramah anak ini bukan hanya Pak Sarul sudah menyampaikan, bukan. Jadi saya sampaikan bahwa ramah anak ini adalah kegiatan yang harus kita lakukan, kegiatan yang akan kita terapkan di SMA Negeri 13 Depok. Dan alhamdulillah Pak Sarul siap gitu ya menjadi pemateri. Jadi tolong Bapak Ibu, sekali lagi ini bukan hanya sekedar diseminasi, tapi nanti akan kita laksanakan, kita canangkan bahwa SMA Negeri 13 Depok itu melaksanakan ramah anak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala SMA Negeri 13 Depok, Ibu Teti Susanti, SPD, Bapak Ibu Waka, serta rekan-rekan wali kelas yang saya banggakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, Ibu Kepala Sekolah tadi menyampaikan bahwa dalam waktu dekat mau tidak mau memang kita harus bergerak ke
sekolah ramah anak. Ya. Sekolah ramah anak itu Bapak Ibu sekalian output dari sebuah proses yang dilakukan mulai dari guru, siswa, kelas sampai kepada sekolah itu sendiri. Dan batu bata yang utamanya Bapak Ibu sekalian namanya budaya positif. Apa itu budaya positif Bapak Ibu sekalian? Nanti kita akan sama-sama berdiskusi. Nah, sebelum kita mulai, saya membuat kesepakatan kelas. Yang pertama kita selesai paling lambat jam 12. Kemudian minta izin angkat tangan, tunjuk tangan yang mau izin, yang mau berpendapat dan lain-lain sebagainya. Oke. Kemudian yang ketiga tidak berisik. Kemudian yang keempat tetap fokus Bapak Ibu sekalian. Yang kelima gadget di silent dulu mungkin. Ya, begitu Bapak Ibu sekalian. Ada yang mau menambahkan kesepakatan belajar kita? Supaya nanti kita sama-sama dari awal membangun budaya positif, bahwa apa yang akan kita lakukan ke depan sudah kita sepakati dari awal. Ada yang minta snack, ya udah disiapin misal. Ada yang minta makan siang, kita sepakati. Kalau kita sepakati kita akan adakan seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ada tambahan? Kebersihan apa Pak? Kebersihan kelas kita? Enggak, maksudnya di forum kita ini dulu. Selama sampai jam 12 ini kesepakatan yang akan kita lakukan. Oke, sepakat? Ada tambahan atau ada yang mau dikurangi? Nah, begitu. Kita sepakat nggak boleh sambil ngemil? Nah, ya udah nggak apa-apa, kita sepakat aja. Asal tidak merugikan ya. Baik, itu kesepakatan kita Bapak Ibu sekalian, sehingga saya punya alasan nanti menegur Bapak Ibu sekalian yang melanggar ini. Bapak juga nanti Bapak Ibu bisa menegur saya, Pak udah lewat dari jam 12. Ini budaya yang akan kita bangun ke depannya. Nah, minta tolong buka grup wali kelas Bapak Ibu sekalian. Kita main-main dulu. Sudah Bapak Ibu sekalian? Di situ ada link yang saya bagi, classpoint.app. Sudah? Udah diklik? Kenapa? Kode kelasnya 92464. Saya ingin tahu Bapak Ibu sekalian kata yang mewakili perasaan Bapak Ibu. 92462. Oke, kita lihat perasaan apa yang kira-kira bisa mewakili, kata apa yang bisa mewakili perasaan Bapak Ibu sekalian hari ini. Oke, satu orang senang. Oke, itu hasilnya. Cemas. Cemas lebih besar, berarti banyak yang cemas Bapak Ibu sekalian. Bahagia udah mulai menyaingi. Lelah. Siapa yang lelah? Minta lagu kayaknya dia. Wah, tambah lelah. Jangan terpengaruh sama yang di atas Bapak Ibu sekalian. Nanti ikut-ikutan bingung. Oke. Sudah semua Bapak Ibu? Sudah? Oke, sudah. Thank you. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan mengawali diseminasi kita dengan beragam perasaan kira-kira.
Tapi alhamdulillah dominan lebih kepada senang dan bahagia. Nah, yang lapar boleh makan dulu Bapak Ibu sekalian. Bu Iin nanti jam berapa Bu Iin? Jam 12. Baik, itu yang pertama Bapak Ibu sekalian. Kemudian tadi nggak pakai nama kan Bapak Ibu sekalian? Tapi nggak kelihatan kok. Ya, silahkan dijawab Bapak Ibu sekalian. Soal nomor 2. Ada nggak? Belum muncul. Muncul? Muncul lagi, klik lagi. Bu Nurul sudah? Oke. A tadi itu apa ya? A biasa saja, B bahagia dan sangat bahagia. Wah. Ini di foto ya Pak Joko ya. Jadi bahan evaluasi Pak Joko. Sudah? Hah? Ya, nanti kita minta banyak tekanan dari orang tua. Biasa aja ya. Baik, nanti kita lihat. Sudah Bapak Ibu? Kita lanjut pertanyaan terakhir. Seberapa bangga Anda menjadi wali kelas? Biasa saja. Memang kita kayaknya orang sederhana semua ini. Biasa-biasa saja. Sudah Bapak Ibu sekalian? Oke, kita dapat gambaran Bapak Ibu sekalian. Mulai dari pertanyaan perasaan sampai kepada senang dan kebanggaan kita menjadi wali kelas. Kira-kira itulah yang selama ini melingkupi seluruh nuansa kebatinan kita Bapak Ibu sekalian. Dan saya berharap setelah kita mengikuti diseminasi ini, kita sedikit punya pola pikir yang berbeda. Cara memandang profesi kita sebagai seorang guru. Baik, kita mulai Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, di CGP ada 3 modul. Setiap modul ada bagiannya. Ada 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. Berarti 3 kali 4 sekitar 12 modul Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kami pelajari selama 1 bulan. Ditutup kemarin dengan loka karya. Ini penting Bapak Ibu sekalian saya sampaikan. Dan saya sangat terkesima dengan kegiatan ini terus terang. Dari awal kita dikasih satu konsepsi yang sangat mendasar yang bangsa Indonesia sudah miliki, yaitu filosofi KHD apa? Ki Hajar Dewantara. Nanti kita lihat. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, kita diajak bahwa seorang guru, ya konteksnya guru penggerak, tapi nanti ke depan pasti seluruh guru harus memiliki nilai dan peran. Nanti nilai dan perannya apa saja nanti kita lihat. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah punya persepsi pendidikan yang benar, nilai dan peran yang kuat di dalam diri kita, maka diharapkan nanti kita mulai beraksi. Aksi pertama membuat mimpi kita terhadap murid di masa yang akan datang. Itulah kita dituntut untuk memiliki visi. Dan langkah untuk mewujudkan visi itu Bapak Ibu sekalian harus dibungkus oleh sebuah kegiatan yang bernuansa positif. Oke? Itu kerangka berpikirnya Bapak Ibu sekalian untuk 2 modul ini. Nah, saya ke filosofi dulu Bapak Ibu sekalian.
Ki Hajar Dewantara mengajarkan bahwa pendidikan sejatinya adalah proses menuntun. Nah ini, saya sangat terkesima terus terang ketika mendapatkan kata ini. Kita itu tugasnya hanya menuntun. Kemudian cikal bakal Merdeka Belajar itu lahir dari ideologi ini Bapak Ibu sekalian, yaitu dalam proses menuntun itu kita bahkan diminta untuk tanda kutip menghamba pada anak. Makanya nanti muncul kebijakan keberpihakan kepada murid, berpusat pada murid. Nah, ada dua filosofi Bapak Ibu sekalian yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Satu, petani. Pak Lisep nih jual beras. Ada komentar enggak? Kira-kira apa yang bisa, apa hubungannya Pak Lisep antara petani dengan guru? Baik, terima kasih Pak Sahrul. Ini petani ya. Ini apa yang ditanyakan Pak Sahrul tadi? Tadi antara menuntun, menghamba pada anak, kaitannya dengan analogi yang diberikan KHD, bahwa guru itu ibarat seorang petani. Ya, kalau filosofi seorang petani, ini filosofinya ya. Filosofi seorang petani itu nggak pernah rugi. Tidak pernah? Tidak pernah rugi. Oke, satu, tidak pernah rugi. Kenapa nggak pernah rugi? Karena dia hanya menebar satu biji padi, kemudian muncul dari satu tangkai. Satu tangkai gitu. Mantap. Kan. Di mana ruginya gitu kan seorang petani. Baik, Bapak Ibu Yang sekalian. kedua, seorang petani tidak pernah berpikir siapa yang akan makan padi yang dia tanam. Cakep. Ya. Sip. Dia menanam padi tidak pernah berpikir ini siapa yang akan makan nasi ini, hasil tenaga mereka. Yang ketiga, filosofi seorang petani adalah dia rela untuk basah-basahan, bermandi lumpur demi orang-orang bisa makan nasi. Oke. Itu baik. salah satu filosofi seorang petani. Mungkin hubungannya Dengan guru. Baik, thank you. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Lisep. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira di kepala kita ada banyak jawaban-jawaban, tapi karena waktu terbatas, kita ambil satu saja. KHD mengatakan Bapak Ibu sekalian, karena kita sebagai guru hanya menuntun, maka kita ibarat petani Bapak Ibu sekalian. Tadi menuntun seluruh kodrat ya. Jadi kodrat anak itu sudah berbeda-beda Bapak Ibu sekalian. Kalau yang ada di hadapan petani itu padi, jagung, satu, perlakuannya pasti beda. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, sehebat apapun pupuk yang diberikan, setekun apapun kita merawat padi, bisa tidak berubah jadi jagung? Tidak bisa Bapak Ibu sekalian. Kaitannya jadi kalau dia cuma memang jagonya futsal, matematika tidak terlalu jago, jangan dipaksakan jadi jago matematika. Nah kira-kira seperti itulah. Itulah nanti yang akan menumbuhkan keberpihakan kepada murid Bapak Ibu sekalian. Bukan lagi teori tentang kita, pokoknya kamu harus jago matematika. Gak peduli kamu pintar atau tidak pintar matematika, harus jago matematika. Tidak seperti itu lagi Bapak Ibu sekalian. Paham Bapak Ibu sekalian? Jadi jangan stres juga, kenapa nilainya anak-anak segini-gini terus? Karena tugas kita bukan di hasil Bapak Ibu sekalian. Tugas kita di mana? Di proses, menyiapkan lahan, memupuk, memberikan perawatan yang baik. Cukup sampai di situ. Kalau kata Ibu tadi, siapkan administrasinya. Setelah itu apa tuh? Berpasrah apapun hasilnya Bapak Ibu sekalian. Analogi yang kedua Bapak Ibu sekalian, ada yang siapa yang baru-baru mengajar anaknya berjalan? Siapa? Bu Ira? Enggak apa-apa, ditembak aja. Bu Mais. Oke, Bu Mais. Apa hubungannya kira-kira Bu Mais antara mengajar berjalan dengan filosofi KHD tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar berjalan dengan filosofinya Bapak Ki Hajar Dewantara itu mungkin ini boleh Bebas Bu. ya bebas ya Pak.
eh, ketika kita Izin mengajarkan berdiri, Bu, ya. sebelum masuk YouTube. ah, Ya. Kenapa, Izin Pak? berdiri, Bu. Sebelum Berdiri. Ibu masuk YouTube. enak dong nanti saya masuk Iya. YouTube terkenal. Eh, Belajar berjalan untuk seorang anak itu ya, dia berjuang ketika ingin ingin bisa sesuatu, dan kita seorang mamahnya atau ibunya itu pasti menuntun bagaimana anak kita supaya bisa sampai dengan sabar, dengan baik menuntunnya sampai dia dari bertahap mulai merayap-rayap, kemudian dia mulai merangkak. Ada tahapannya seperti itu, Pak. Jadi Siap. bertahap dari mulai merayap, terus ya merangkak, terus ya berdiri, terus ya merambat sampai dia titah satu-satu kakinya berjalan, kemudian sampai dia berjalan dengan lancar, sampai dia akhirnya bisa berlari. Itu Oke, kita jadi butuh tuntun, proses ya Ibu ya? ya penuh Oke. dengan proses, dan kita sebagai pembimbingnya atau orang tuanya itu dan kalau kita ibaratkan dengan guru ya, kita harus menuntunnya dengan sabar, dengan baik, dengan perlahan-lahan, dan kita butuh proses untuk anak didik kita atau anak kandung kita menjadi bisa dan menjadi pintar. Baik, Seperti thank you. itu. Kita beri applause dulu buat Ibu Mai. Baik Bapak Ibu sekalian, apa yang disampaikan Bu Mai benar semua. Kira-kira pada saat berjalan yang membuat anak berjalan siapa Bapak Ibu sekalian? Kita kah? Kita kah? Kita kah? Bukan. Jadi pada saat anak bisa berjalan, sebenarnya potensi untuk berjalan ada di siapa Bapak Ibu sekalian? Ada di anak. Nah, ini filosofi yang sangat keren Bapak Ibu sekalian. Terkadang kita sebagai guru karena jago matematika, supaya nggak ada yang tersinggung, saya matematika aja lah. Karena Bu Ira jago matematika, dia pikir dia yang membuat anak itu jago matematika. Karena Bu Ana fisika, dia pikir dia yang membuat anak itu jago fisika. Dan kalau anak itu tidak jago fisika, dia stres bahwa dia tidak bisa membuat anak itu jago fisika. Nah, paradigma ini Bapak Ibu sekalian yang harus kita rubah. Bahwa potensi itu sudah ada pada anak. Kita hanya menuntunnya. Jadi kata Ki Hajar Dewantara, anak itu ibarat kertas Bapak Ibu sekalian, dia sudah ada coretan-coretannya, tapi belum, masih tipis-tipis. Pada saat dia datang ke sekolah, kitalah yang menebalkan coretan itu. Bukan mengubah coretannya ya, tapi menebalkan Bapak Ibu sekalian. Oke, itu terkait KHD Bapak Ibu sekalian. Kemudian tadi yang kedua setelah filosofi KHD apa? Nangkap ya Bapak Ibu sekalian filosofi singkat KHD ya. Oke. Nah ini narsis. Nilai dan peran guru penggerak Bapak Ibu sekalian, saya bacakan saja. Yang pertama mandiri, kemudian inovatif, berpihak pada murid, kolaboratif dan reflektif. Mandiri, inovatif, kolaboratif, reflektif dan berpihak pada murid. Kemudian peran yang diharapkan seorang guru penggerak setelah selesai pembelajaran yaitu bisa menjadi pemimpin pembelajaran. Kemudian bisa menjadi coach bagi guru yang lain. Yang ketiga bisa mendorong kolaborasi di antara rekan-rekannya. Kemudian bisa menjadi penggerak komunitas. Dan yang terakhir bisa mewujudkan kepemimpinan murid. Bapak Ibu sekalian. Kemudian visi guru penggerak. Ya, visinya jelas Bapak Ibu sekalian, mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tapi ada satu yang menarik, paradigma yang digunakan namanya inquiry apresiatif, yaitu berfokus pada aset yang ada dan kolaborasi positif.
Jadi nanti ke depan Bapak Ibu sekalian, pola pembuatan visi misi bukan lagi berdasarkan masalah. Anak saya banyak nilainya rendah. Enggak begitu lagi nanti pola pikir ke depan. Akan berpikir aset. Di sekolah saya yang paling dominan bagus karate. Nah, berarti nanti visinya akan kita kembangkan Bapak Ibu sekalian. Jadi dia berpikir aset. Apa yang dimiliki sekolah itu yang kita kembangkan. Ya, bukan berbasis masalah lagi Bapak Ibu sekalian. Oke, selesai. Nah, kita main-main lagi Bapak Ibu sekalian. Minta saya tunjuk apa gimana nih? Minta 3 orang ke depan Bapak Ibu sekalian, saya ada uang kecil nih. Siapa? Bu Ana? Iya. Pak Ade mungkin? Izin Pak Ade. Ini ada uangnya nih Pak Ade. Ada amplopnya. Ayo Bu Ana, Pak Ade, kemudian Bu Nurul. Oke. Daripada ngantuk sih itu pada sini Bu. Bu Ana. Iya. Bu Ana menghadap sini Bu, anak kita enggak ini. Ini digenggam. Ini Bu Nurul genggam. Ini Pak Ade genggam. Ya, genggam gini. Oke, nama permainannya cobalah buka Bapak Ibu sekalian. Kita udah mulai masuk ke materi budaya positif. Saya minta Bu Ratna mungkin. Bu Ratna ke depan. Di sini Pak. 3 orang di sini. Bu Ratna, kemudian Mem Friska karena sudah menyemangati Bu Ratna. Kemudian siapa ya? Nah, Pak David. Nah, pilih pasangannya Bapak Ibu sekalian. Di tiga orang ini ada sesuatu yang digenggam. Sekarang cobalah 3 orang ini melakukan apapun supaya ketiga orang ini mau membuka tangannya. Bujukankah, paksaankah, intimidasi, silahkan bebas. Tapi tidak mesti terbuka juga Bapak Ibu sekalian. Ya. Silahkan. Ini sama Bu ini supaya bisa mengintimidasi. Nah, ini bujuk dia. Ayo. Bu siapa? Kalau nggak mau jangan. Nanti benda itu akan menjadi milik. Kalau Bu Nurul tetap menggenggamnya berarti jadi milik Bu Nurul. Kalau berhasil membujuknya jadi milik Pak David. Silahkan 2 menit. Ayo. Buka apanya? Ayo, paksa. Bujuk. Oh, susah ya. Ya udah. Pokoknya boleh. Pokoknya lakukan yang Bapak Ibu mau lakukan. Kalau nggak mau ngasih, jangan ngasih. Kalau mau ngasih boleh. Oke. 5 bebas. 5, 4, 3, 2, 1. Kenapa tuh ketawa-ketawa? Minta buka tangan aja Pak. Bisa? Bener ngasih. Oke Bapak Ibu sekalian. Nggak dikasih. Nah, tadi siapa yang megang itu? Oke, Bu Nurul. Siapa? Bu Friska, Mem. Ya, apa kira-kira hikmahnya permainan tadi? Apa ya? Kalau sama temen enak kali ya minta sesuatu gitu. Gitu. Oke. Bu Ana. Kenapa Bu Ana tidak mau membuka? Karena saya pribadi sendiri penasaran sama dalamnya. Itu yang apa itu emang? Nggak tahu, ini kan Itu yang dipegang amplop. gini. Nggak tahu ini apa. Oh, iya. Ya mungkin. Iya. Saya nggak tahu penasaran dalamnya apa. Oke, Pak berhasil nggak? Enggak
Enggak. Kenapa kira-kira? Persoalannya yang dibukanya Pak Ade bukannya buka apa dulu? Saya bingungnya itu. Saya bingung bukanya Berarti buka apa instruksinya dulu. nggak jelas ya, Iya, Pak? harusnya Oke, jelas baik. gitu kan. Oke, Bapak Ibu sekalian. Jadi tadi sengaja satuannya saya sesuaikan ya buat Pak Ade berarti. Sengaja satuannya saya bedakan Bapak Ibu sekalian karena saya sudah memprediksi Bu Nurul akan membuka, Pak Ade tidak akan membuka. Karena tadi dapat berapa? 500.000. Oh, 500 juta Bapak Ibu sekalian. Oke, nggak apa-apa Bapak Ibu sekalian. Ini tetap ada kaitannya dengan budaya positif. Pertanyaannya, siapa yang memegang kontrol kegiatan tadi Bapak Ibu sekalian? Yang megang kontrol tadi siapa? Untuk membuka atau tidak membuka? Pak Joko dua-duanya. Kenapa dua-duanya Pak Joko? Ya. Oke, thank you. Baik. Tapi memutuskan tadi membuka atau tidak membuka siapa? Keputusan yang paling pentingnya. Pemilik Bapak Ibu sekalian. Pak Joko benar juga, tapi lebih dominan ke Anda mau apapun kalau Bu Nurul nggak minta dibuka, Bu Nurul buka karena tidak terlalu berharga. Gitu kali ya. Coba kalian digenggam 50.000, pasti nggak dibuka juga sama Bu Nurul. Ya kan? Sengaja saya kasih Bu Nurul. Nah Bapak Ibu sekalian, kira-kira seperti inilah Bapak Ibu sekalian, saya mau mengaitkan dengan proses pembelajaran di kelas. Saya diamanahi koordinator TU. Oh ya, kita lanjut dulu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa miskonsepsi yang terjadi di kalangan pendidik. Ini kata Dr. William Glasser. William ya. Nah, ada sebuah ilusi bahwa seolah-olah guru itu mengontrol murid. Benar tidak kita bisa mengontrol murid? Benar tidak ketua koordinator TU bisa mengontrol staf-staf TU? Bisa. Benar tidak kepala sekolah bisa mengontrol Bapak Ibu sekalian? Nah itu ilusinya Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya tidak bisa. Tapi kenapa Bu Mai mau dikontrol kepala sekolah? Karena Bu Mai bersedia dikontrol oleh kepala sekolah. Kalau Bu Mai tidak bersedia dikontrol oleh kepala sekolah, tidak akan bisa Bu Mai dikontrol. Anak kita juga kalau tidak bersedia menyerahkan kontrolnya itu kepada kita sebagai guru, sebenarnya kita tidak bisa mengontrolnya Bapak Ibu sekalian. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Jadi itu namanya ilusi, seolah-olah kita ini bisa ngontrol siswa padahal tidak. Dia sedang bilang ke dirinya, oke, kontrol saya sekarang karena saya butuh sesuatu dari Anda. Ya. Dan kontrol seperti itu tidak kuat Bapak Ibu sekalian. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, itu semua ilusi-ilusi Bapak Ibu sekalian dari permainan yang tadi. Nanti kita diskusinya, ya. Saya menyampaikan teorinya saja dulu. Oke. Nah, beliau mengomentari Dr. William tadi, si Stephen R. Covey ini. Katanya bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku. Namun bila Anda ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka ubahlah kerangka acuan kita. Jadi kalau ibu mau merubah, nak jangan begitu, nak jangan begitu, nak jangan begitu, semuanya nanti akan berubah tapi sedikit-sedikit. Contoh kasus saya diskusi sama ibu, nak di toilet jangan buang sampah. Nah di toilet setelah selesai ini siram. Nah tutup lagi pintunya. Nah matikan lampunya. Ada berapa instruksi Bapak Ibu sekalian? 4. Itu namanya merubah sikap. Tapi kalau merubah kerangka acuan berpikir, kita harusnya cuma bilang ke anak, nak, kebersihan itu bagus nggak? Bagus Bu. Mau nggak kita menjaga kebersihan di toilet? Mau Pak. Nah kira-kira cukup tidak satu acuan berpikir itu untuk mengubah seluruh sikap yang banyak tadi? Tidak.
Ya nanti kita diskusi. Ya. Nanti kita tamatkan dulu. Atau mau berkomentar Bu Ica? Oh enggak juga. Oke, nanti kita lihatlah, kita tuntaskan dulu teorinya Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu, zaman sekarang ada perubahan Bapak Ibu sekalian dari teori stimulus respon menjadi teori kontrol tadi. Jadi kita menganggap di tempo dulu itu kita menganggap kebutuhan kita sama, KKM gitu ya. Tapi realitas kebutuhan kita berbeda kalau buat kontrol. Kata anak-anak, ya saya nggak butuh matematika, saya cuma butuhnya seni. Gimana dong? Gitu. Kemudian di stimulus respon semua orang melihat hal yang sama. Sementara di sini semua orang memiliki gambaran yang berbeda-beda, Bapak. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama, sementara di sini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, gitu. Apalagi yang bagus-bagus. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah, di sini hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Benar ya? Itu teori dulu Bapak Ibu sekalian. Kita kalau bujuk orang gagal pasti naik ke tingkat paksa. Tapi harusnya kalau kita paksa membujuk dia, kita nawarin. Terus apa dong yang terbaik? Win-win solution. Bukan kamu saya, tapi ya udah apa yang terbaik. Nah, motivasi perilaku Bapak Ibu sekalian oleh Diane Gosen ini ada 3. Menghindari hukuman, kemudian mendapat imbalan atau penghargaan, dan yang ketiga menghargai diri sendiri. Coba yang pertama apa? Menghindari hukuman, mendapat imbalan, menghargai diri sendiri. Oke, kita masuk lagi di kelas poin Bapak Ibu sekalian. Menurut Anda, dari ketiga jenis motivasi tadi, manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda? Apakah menghindari hukuman? Apakah mendapat imbalan? Atau ketiga, apakah karena mereka memang ingin menghargai dirinya sendiri? Ya, baru 11 orang. Nanti kita minta tanggapan waka kesiswaan. Dan waka kur. Oke, ayo tambah lagi Bapak Ibu sekalian, baru 14 orang. Bu Retno menanggapi hasil polling kita. Jadi katanya motivasinya apa Bapak Ibu sekalian? Menghindari hukuman. Mungkin dilihat dari keseharian ya Bapak Ibu di sini. Mungkin Bapak Ibu menemukan, makanya mungkin pollingnya banyak, mungkin menemukan ketika tidak ada Bapak Ibu, beliau melakukan. Contohnya misalnya baju. Ketika melihat Bapak Ibu, salah satu Bapak Ibu guru yang sering mengoreksi bajunya, mengecek bajunya, dia akan cepat-cepat masukin. Atau saya melihat sendiri kalau ada saya tiba-tiba udah sering ditegur sama saya, menghindar seperti itu. Nah, mungkin masih dalam tahap itu. Jadi belum ada pemikiran disiplin mandirinya belum muncul mungkin di sini. Baik, thank you, Bu. Nah, berarti Bapak Ibu sekalian, jujur harus kita akui bahwa ini belum sehat. Kenapa? Karena belum pakai teori kontrol tadi Bapak Ibu sekalian. Yakin dan percaya kita akan sama-sama capek nih. Anak juga capek menghindar,
kita juga capek menghukum, mengejar. Oke. Oke, itu siswa kira-kira Bapak Ibu sekalian. Saya mau satu lagi terakhir Bapak Ibu sekalian. Ini nggak ada nama ya Bapak Ibu sekalian, nyantai aja. Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu, dan tidak ada surat teguran bagi guru yang terlambat, dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu? Oke, yuk minta partisipasinya Bapak Ibu sekalian. Ini apa tuh yang pertama? Tetap datang dong. Oke, kita sudah dapat ya hasilnya Bapak Ibu sekalian. Nah baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita tetap datang tepat waktu. Oke, permainannya selesai Bapak Ibu sekalian. Tapi saya ingin menggarisbawahi itu kandungan dari teori kontrol kira-kira Bapak Ibu sekalian. Bisa kita sama-sama pahami? Oke. Tadi kita sudah merubah paradigma tentang pendidikan itu sendiri. Kemudian yang kedua kita akan merubah paradigma kita tentang teori kontrol. Nah, kita masuk ke hal yang teknis Bapak Ibu sekalian. Yang tadi saya ceritakan tentang kamar mandi itu, toilet itu. Sekarang kita baru pada tahap kesepakatan kelas. Ke depan Bapak Ibu sekalian, dengan kurikulum Merdeka ini, kita akan beranjak menjadi apa Bapak Ibu sekalian? Keyakinan kelas. Catatannya ada di bawah. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Kemudian keyakinan berupa pernyataan yang universal Bapak Ibu sekalian. Kemudian dia berbentuk positif. Kemudian mudah diingat dan lain-lain sebagainya. Nah kira-kira seperti yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Kemarin saya ngobrol sama ibu, saya bilang Bu, kalau teorinya di guru penggerak, di kamar mandi itu tulisannya bukan lagi dilarang membuang benda apapun ke dalam kloset. Siramlah setelah buang air. Nah teorinya ya Bapak Ibu sekalian. Tapi benar juga teori ini. Diubah. Di awal kita menyepakati tentang nilai apa kira-kira Bapak Ibu sekalian? Nilai kebersihan. Sehingga kata saya ke ibu, di situ tulisannya dirubah menjadi apa? Siswa SMA Negeri 13 Depok mencintai kebersihan. Nah, itu nggak bisa dulu memang Bapak Ibu sekalian. Itu output nanti saya bilang. Ramah anak itu output. Tapi nanti akan kita lakukan di kelas. Peraturan-peraturan kelas kita ini dilarang harus begini, itu nanti akan kita rubah Bapak Ibu sekalian. Saling menghargai. Dilarang apa? Dilarang berbicara saat guru mengajar. Dilarang mengambil dilarang mengambil pulpen milik temannya dan lain-lain sebagainya. Dilarangnya itu Bapak Ibu sekalian nanti kita tinggal akan bilang, bagus nggak kita saling menghargai di kelas? Bagus. Sehingga nanti pada saat kita meng-cross check anak, kita tidak menghakimi Bapak Ibu sekalian. Ada anak yang ngambil ininya. Nah, ada yang kamu mau ceritakan? Ada laporan lah. Ayo ngomong. Iya Pak, kemarin saya kelupaan pulpen. Tapi saya harus terpaksa ngambil pulpen anak. Kita tinggal tanya ke dia, kira-kira itu sesuai tidak dengan keyakinan yang kita sepakati? Enggak sih Pak, saya juga enggak enak sebenarnya. Terus apa yang dong yang harus kita perbaiki? Ya saya enggak akan lupa Pak. Terus saya akan balikin Pak pulpen ini. Coba bayangkan perubahannya Bapak Ibu sekalian dibanding kita menghukum anak itu. Iya, bisa enggak kita rasakan dari hati kita dulu nih? Sehingga yakin dan percaya Bapak Ibu sekalian, anak itu tidak akan mengambil pulpen pada saat di kelas saja, tapi mungkin pada saat kerja nanti Bapak Ibu sekalian, dia akan menerapkan prinsip itu. Kita sepakat? Ya, kita plus dulu Bapak Ibu sekalian.
Nah, kira-kira itu atmosfer yang mau dibangun di sekolah Bapak Ibu sekalian. Inquiry apresiatif. Kita berpikir positif Bapak Ibu sekalian. Nah, ada beberapa banyak kegiatannya untuk menumbuhkan keyakinan kelas. Salah satunya kegiatan tampak seperti atau tidak tampak seperti. Nanti anak tinggal dibuat kesepakatan Bapak Ibu sekalian. Misal kita mau membahas nilai hormat, anak diminta tampak seperti dan tidak tampak seperti. Jadi anak akan menulis datang tepat waktu. Saya tampak seperti datang tepat waktu. Tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Jadi dari anak sendiri Bapak Ibu sekalian. Kemudian apa? Bekerja. Kita akan membuat anak berpikir sendiri, tekun bekerja dan menyimak guru. Dan kita mengharapkan anak-anak tidak tampak seperti apa? Tidak mendengarkan guru. Jadi terbayang Bapak Ibu sekalian perbandingannya. Kemudian bisa juga pakai cara ini, terdengar, terlihat atau berperilaku. Terlihat apa? Terlihat berempati terhadap perasaan orang lain. Jadi anak sendiri yang ingin menjadikan dirinya itu terlihat seperti apa. Ya, oke. Kemudian bisa juga pakai cara ini Bapak Ibu sekalian. Tugas guru, tugas murid. Guru tugasnya apa? Mengajar, mendidik. Guru tugasnya bukan apa? Menyakiti, disakiti, memaksa untuk belajar. Bisa Bapak Ibu sekalian? Nah, ini hal-hal teknisnya. Oke, jadi sudah berapa tadi Bapak Ibu sekalian? Filosofi, teori kontrol, dan yang terakhir apa? Yaitu udah masuk budaya positif. Kemudian kita juga diajarkan bahwa Bapak Ibu sekalian ada 5 kebutuhan dasar. Ini sudah melalui penelitian. Penguasaan, jadi kalau ada anak yang ingin dominan di kelas, yaitu wajar. Kita anggap wajar karena memang secara teoritis semua manusia butuh eksis. Kasih sayang dan rasa diterima. Bertahan hidup pasti, kesenangan pasti, kebebasan pasti. Nah, ini dahsyat Bapak Ibu sekalian. Saking kita tadi di awal prinsipnya menghamba pada anak, coba bayangkan. Anak main lempar pulpen Bapak Ibu sekalian, apa yang ada di pikiran kita? Hah? Songong. Apalagi Bapak Ibu sekalian? Suka bercanda, terus? Apalagi? Oke. Saya diajarkan Bapak Ibu sekalian di program ini, ketika anak lempar pulpen Bapak Ibu sekalian, karena kita sudah menerima prinsip menghamba pada anak, kita akan berpikir kembali kepada sini. Oh, anak itu kurang senang belajarnya. Sehingga mungkin, oh dia ini kurang senang dengan proses pembelajaran ini. Sehingga dia mencari kesenangan. Senang gak mereka lempar-lemparan Bapak Ibu sekalian? Kenapa dia lempar-lemparan? Kenapa dia memilih lempar-lemparan dibanding menyimak penjelasan guru Bapak Ibu sekalian? Karena dia tidak mendapatkan kesenangan pada saat dia belajar, maka dia cari kesenangan lain. Coba lagi praktikum Bu Istiqomah. Ada nggak anak yang matanya sampai kemana? Ada kan, ada yang fokus banget Bapak Ibu sekalian, ada yang nyantai. Kenapa? Karena dia senang, makanya dia fokus. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Jadi kita diajar untuk betul-betul berpikir positif, bahwa kita mengembalikan perilaku anak itu tidak salah. Nah, begitu. Kita kembalikan ke sini Bapak Ibu sekalian. Ada anak yang apa? Yang di mejanya mungkin dia nulis namanya. Kita dituntut berpikir positif Bapak Ibu sekalian, bahwa itu kita proses kesalahannya, tetapi di balik itu kita dituntut untuk inquiry apresiatif, memandang apa? Oh, mungkin anak itu butuh penguasaan, eksis. Nah, seperti itu teorinya Bapak Ibu sekalian. Saya belum jalankan juga, tapi ini teori yang sangat bagus Bapak Ibu sekalian. Nah, materi baru lagi, ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu sekalian. Ini kita sebagai guru. Ada penghukum, ada teman, ada yang pertama penghukum dulu, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer Bapak Ibu sekalian. Kita langsung nonton videonya supaya jelas. Ada berapa posisi tadi Bapak Ibu sekalian?
Ada 5. 1, penghukum. 2, pembuat merasa bersalah. 3, pemantau. 4, sebelum. Tadi 4 teman dulu. Kemudian 4, pemantau. 5, manajer. Kita lihat apa saja Kak itu. Ini sebagai penghukum gurunya. Itu penghukum Bapak Ibu sekalian. Ciri-cirinya penghukum nadanya tinggi. Kemudian sanksinya Bapak Ibu sekalian, ini yang lebih jelas, sanksinya itu tidak berhubungan dengan pelanggarannya Bapak Ibu sekalian. Itu penghukum pasti, ya. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Ada yang seperti ini? Pak David. Nggak ada ya? Iya. Posisi teman. Itu saja sudah masih kurang ya. Ininya mah sama nih videonya, video yang keduanya beda.
Bisa lah bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam musik, guru berbicara dengan nada suara akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ada yang baik ke Pak Rejal, ya, ke Pak David, tapi ke Pak Eko beda. Karena temannya Pak David, Pak. Siswa itu. Yang keempat apa? Pemantau. Selamat pagi bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Enggak apa lah. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya bu. Setuju. Jadi, apakah Naren yakin prinsip saling menghormati tersebut? Iya bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari solusi.
Oke, Bapak Ibu sekalian. Punya gambaran? Ya, saya terkesima sama pemeran gurunya ya. Bisa berakting 5 kondisi itu. Apa? Kita ulang Bapak Ibu sekalian. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau. Siapa yang sudah pernah melakukan posisi manajer Bapak Ibu sekalian? Saya kasih silver queen. Siapa yang pernah? Berat tak? Baik Bapak Ibu sekalian, sangat ideal ya. Saya juga pertama menonton Bapak Ibu sekalian ketawa-ketawa sendiri. Tapi jujur Bapak Ibu sekalian, memang kita harus bergerak ke arah sana ya Bapak Ibu sekalian. Karena betul-betul dari awal kita diajari untuk berfokus kepada anak. Kemudian kita diajari budaya positif. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, dalam penyelesaian masalah pun Bapak Ibu sekalian harus menggunakan prinsip itu ya. Posisi manajer Bapak Ibu sekalian tadi keuntungannya, solusi dari mana tadi? Siswa. Jadi anak diajak untuk mencari solusinya sendiri, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Dan saya kira secara teoritis itu akan lebih berkesan di anak-anak Bapak Ibu sekalian. Mana nih PowerPoint-nya? Oke, kita lanjut beberapa slide lagi Bapak Ibu sekalian. Nah, kita terakhir diperkenalkan satu istilah baru yaitu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Oke. Jadi ada 3 tahap Bapak Ibu sekalian. Hukum, hukuman, konsekuensi, dan yang paling tinggi apa? Restitusi. Kalau hukuman itu Bapak Ibu sekalian dia terlambat disuruh ngapain? Disuruh lari, itu hukuman pasti karena tidak ada hubungannya. Kalau konsekuensi apa Bapak Ibu sekalian? Dikasih SP. Kalau kimopnya lebih dari berapa hari Bu? Nah itu konsekuensi Bapak Ibu sekalian. Konsekuensi tadi yang di video apa? Itu bukan hukuman ya, itu konsekuensi Bapak Ibu sekalian. Karena kita dari awal yang milih jam 7.30 siapa? Kita. Jadi kalau lewat dari situ, udah, itu konsekuensi. Tadi anaknya telat 20 menit diminta apa? Ganti. Nah, oke, stabilis. Yang lebih keren katanya Bapak Ibu sekalian secara teoritis adalah restitusi. Dia sendiri yang memberikan kita solusi. Apa? Tak terserah kamu. Kita sepakati. Basicnya dari mana Bapak Ibu sekalian? Basicnya dari keyakinan yang sudah kita sepakati tadi. Jadi alurnya begitu. Kita udah sepakat kebersihan. Pada saat anak membuang sesuatu di kamar mandi, gampang Bu, nggak usah marah-marah. Nah, ada yang nggak sesuai tidak ada yang kayak gini. Oh ini Bu. Terus, ya udah deh Bu, saya bersihin. Oke, selesai. Gitu ya, secara teoritis Bapak Ibu sekalian. Nah. Di dalam restitusi ini ada namanya segitiga restitusi Bapak Ibu sekalian, ada 3 tahapan. Yang pertama namanya menstabilkan identitas, yang kedua namanya ada di video yang saya minta like, yang kedua namanya apa? Validasi kebutuhan, dan yang ketiga namanya solusi ya. Nah kita nonton Bapak Ibu sekalian videonya, ini terakhir video. Oh ini aja nih. Jadi proses dialog Bapak Ibu sekalian. Tujuannya agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, kapan segitiga restitusi ini dipakai? Kalau kita sudah memposisikan diri sebagai apa? Manajer tadi Bapak Ibu sekalian. Nah, teori kontrol tadi, kenapa saya mengawali dengan teori kontrol Bapak Ibu sekalian? Memang harus kita beralih ya. Jadi dari motivasi ekstrinsik menjadi motivasi
intrinsik. Capek kita Bapak Ibu sekalian. Kalau anak itu berperilaku karena motivasi ekstrinsik. Harus motivasi intrinsik. Nah, kita nonton lagi. Baik Bapak Ibu sekalian, kebayang alurnya Bapak Ibu sekalian? Iya, ideal. Sekali lagi saya bilang ini teori ideal, tapi kita harus menuju ke arah situ Bapak Ibu sekalian. Jadi pertama, ujung-ujungnya mau cari solusi kan? Tapi awalnya seolah-olah kita memihak anak itu. Kemudian pelan-pelan kita ayun Bapak Ibu sekalian sampai di akhir, yuk solusinya apa? Buat sendiri solusinya, kita cuma sebagai manajer. Manajer itu nggak capek ya, duduk doang. Ya enggak? Baik, Bapak Ibu sekalian, saya kira seperti itu Bapak Ibu sekalian, diseminasi saya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa sama-sama kita pahami. Untuk menuju budaya, untuk menuju ramah anak Bapak Ibu sekalian, tahapannya kira-kira seperti ini. Yang awal kemarin kita sudah buat peraturan kelas. Dilarang ini, dilarang itu, harus begini, harus begini. Kita akan tingkatkan menjadi keyakinan kelas. Kemudian dari keyakinan-keyakinan yang ada di kelas-kelas kita Bapak Ibu sekalian akan melahirkan lingkungan yang positif. Lingkungan positif yang berlangsung lama Bapak Ibu sekalian yang semua kita laksanakan, itulah yang akan membentuk apa? Budaya positif. Kalau budaya positif kita sudah jalankan dengan gambaran ideal tadi Bapak Ibu sekalian, saya kira dengan sendirinya kita akan menjadi sekolah yang ramah anak.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Diskusi, sharing mungkin. Pak Sarul, kita nih di Sarul ya. Boleh nggak saya minta pendapat Pak Sarul atau masukan dari Pak Sarul, gimana sih teknis yang realistis lah ya di lapangan gitu? Karena sangat mungkin kita pernah jadi guru yang tadi penghukum gitu ya, mungkin pernah dulu. Zaman dulu mah begitu memang ya, ternyambung, terlambat tapi suruh lari kayak gitu itu. Kalau saya sih pernah ya dulu zaman itu pernah, karena memang sudah disepakati seperti itu. Kemudian kan ini jadi bergeser ya, ini ya cara kita berpikir. Kemudian pernah juga kita jadi tadi yang kedua teh ya buat merasa bersalah, jadi bikin anak tidak nyaman gitu ya, kamu tuh salah gitu ya kayak gitu. Nah sangat mungkin katakanlah 4 item yang tadi selain manajer itu kita pernah melakukan gitu. Ada nggak kiat-kiat gitu ya dari Pak Sarul mungkin buat masukan kita bersama itu gimana ya, langkah pertama apa ya gitu ya untuk menguatkan kita bisa melaksanakan itu gitu. Apakah langsung jadi manajer gitu ya, apakah kita menjadi teman dulu gitu ya, menjadi teman gitu ya, atau mungkin pasti ada perasaan gini menurut saya nih ya, ini sebenarnya saya tidak bagi teman-teman Pak Sarul, saya pribadi gitu ya, apa yang perlu kita siapkan gitu ya supaya kita tuh siap untuk berubah gitu. Saat mungkin ada gini, ih sekarang berubah ya gitu, saya ada lah ya yang pasti kita harus siap gitu, mungkin ada komentar gitu ya, ada yang sama berubah gitu. Nah ini sebaiknya gimana gitu Pak Sarul, apa yang harus disiapkan ya secara psikis menyiapkan, berarti ada teman kita yang komentar ini sekarang berubah dan sebagainya kayak gitu. Dan yang kedua tadi apakah kita memang semudah itukah kita langsung menjadi seorang manajer gitu Pak Sarul ya, apakah memang kita harus step by step gitu ya untuk sampai ke manajer gitu. Makasih Pak Sarul. Baik Bu, terima kasih. Langkah teknisnya Bapak Ibu sekalian, seperti yang kita diskusikan tadi Bapak Ibu sekalian, saya kira satu Bu, prosesnya dimulai dari filosofi dulu tadi Bu, filosofi KHD bahwa kita hanya menuntun, kemudian ada prinsip menghamba tanda kutip pada anak. Ya itu dulu Bu. Kalau udah ke situ, baru kita akan membahas hal-hal teknis seperti yang disampaikan oleh Ibu. Jadi tidak mungkin instruktur saya juga bilang posisi ini boleh jadi berganti-ganti. Memang suatu ketika kita tidak cocok jadi manajer, suatu ketika kita cocoknya jadi pemantau, suatu ketika cocoknya jadi teman. Jadi tinggal disesuaikan Bapak Ibu sekalian. Cuma memang yang pertama penyamaan persepsi. Maka langkah awalnya Bu hari ini mudah-mudahan antara wali kelas dan BK kita samakan persepsi tentang ideologi pendidikan yang dimaksud dalam program Merdeka Belajar. Itu dulu deh satu Bu. Kalau itu sudah insya Allah ke depan akan lebih gampang kita menatanya. Karena kalau tidak sama, nanti Pak Lisep bertindak manajer, ya udah nak. Pak Joko lihat dari jauh si penghukum, wah Pak Lisep ini cemen ini dia. Ya, karena kenapa Bapak Ibu sekalian? Tidak sama persepsinya. Pak Lisep mencoba bersikap manajer, Pak Joko yang penghukum, nggak benar ini Pak Lisep ini, masa anak begitu, gitu. Itu dulu mungkin Bu. Kemudian ya itu dari saya kira-kira, buat jadi, ya tambahan. Baik, terima kasih Pak Sarul, Kepala. Pertama sangat menarik sekali tadi ya, karena emang posisi saya piket juga gitu Pak. Posisi saya piket itu yang terakhir yang disampaikan Pak Sarul itu emang hal yang emang saya pahami gitu kan. Yang pertama emang saya ketika ditugaskan oleh piket oleh Ibu Kepala, yang pertama mungkin karena saya orang baru, saya memposisikan diri apa yang tadi disampaikan, saya sebagai teman dengan anak gitu kan. Kita coba berkomunikasi dengan anak, tidak sampai sebagai penghukum gitu kan. Karena mungkin kata tadi bilang cemen atau emang saya belum tahu pemetaan siswa itu kan seperti apa. Saya takut nanti salah mengambil hukuman atau apa. Sementara saya bisa melihat
peta yang tadi Pak Sarul gambarkan, saya masih masuk di posisi sebagai teman dengan siswa gitu kan. Mencoba membangun komunikasi dengan siswa, mencoba biar pun pada akhirnya anak merasa bersalah juga gitu kan ketika kita membangun komunikasi di sana gitu Pak. Ya. Emang untuk sampai ke posisi manajer ini emang butuh proses. Siap. Dan juga tadi sepakat Pak Sarul, kita ada kesamaan persepsi. Harus sama persepsi. Jadi jangan sampai kejadian seperti tadi gitu kan. Satu sebagai penghukum, peninjau, sebagai teman atau sebagai manajer. Pada akhirnya kita mispersepsi akhirnya gitu kan. Siap. Lah kok dia mah gitu cara menghukumnya. Loh kok dianya kayak gitu kan. Maka saya sering-sering biasanya kalau ada anak terlambat, coba siapa yang lebih paham di sini? Oh kasih Bu Winda, silakan seperti apa nih anak ini, gitu kan? Siap. Oke, terima kasih Pak Sarul, terima kasih. Siap, thank you. Terima kasih. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, anaknya juga harus disiapkan dengan proses penanaman keyakinan kelas. Kalau kita jadi manajer kemudian proses keyakinan kelas belum dimulai, ya percuma juga. Thank you. Silakan buat. Dah, tutup. Baik Bapak Ibu, terima kasih Pak Sarul atas materi yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan menjadi inspirasi kita untuk berubah ke depan, menjadi lebih baik lagi, menjadikan SMA Negeri 13 sebagai yang terbaik. Nanya. Baik Bapak Ibu, Masukan. ada sedikit, ada post-test nih dari Pak Syahrul dengan berhadiah sebatang emas 5 kg. Ada 2 pertanyaan yang harus dijawab. Pak Sarul jadi juri ya, siapa yang tercepat tunjuk tangan ya. Iya Bu. Oke baik, pertanyaan pertama, sebutkan 5 posisi guru. Bu Nurul tercepat, silakan Bu Nurul. Posisi guru sebagai penghukum, Sampai masuk ke YouTube-nya. Diulangi Bu. posisi guru sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Iya Ibu. Selamat Pak Bu Nurul, emas 1 kilogramnya. Setelah kehilangan 500 juta, 500 juta terbayarkan dengan diganti emas 1 dengan kilogram. emas. Baik, pertanyaan kedua, siap-siap, tangannya di atas. Ini gampang. Sebutkan 3 pilar restitusi. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Siapa Bu Astri. Bu Astri. Bener nih ya, kalau salah ya nggak apa-apa. Hukuman, restitusi itu bukan? Belum tepat. Oh belum ya, salah. Oh, iya, okay. Tuh, Bu Ira. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, mantap, menanyakan keyakinan. Weh, keren. Alhamdulillah, berarti para Bapak Ibu guru menyimak dengan baik ya, bisa menjawab dengan tepat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tinggal dipraktekkan ke depannya. Baik Bu Ira, saya serahkan emas 1 kilogram, jangan lupa bagi-bagi saya. Ya. Alhamdulillah sudah pemaparan dari Pak Sarul sudah selesai. Ibu Teti mungkin masih ada